Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam adalah kita aturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada pelajaran tahsin hari ini kita akan melanjutkan ya ke materi tahsin yang berasal dari buku tahsin dan tilawah yang dikarang oleh almarhum Haji Ahmad Muzammil Al-Hafiz. Ya, salah satu guru tahsin dan cetakan buku tahsinnya sudah banyak dipakai di berbagai lembaga tahsin Al-Quran, dan beliau dalam buku ini memiliki sanad ya yang lengkap sampai kepada Rasulullah SAW. Maka marilah kita doakan semoga almarhum diberkahi ilmunya dan dimuliakan hidup dan matinya. Al-Fatihah. Baik, pada tahsin kali ini ya berbeda dengan tahsin-tahsin sebelumnya yang biasanya kita hanya membaca langsung surat-surat pendek, atau ketika di sekolah diselipkan juga dengan menulis surat pendek tersebut dalam beberapa ayat. Nah, sementara pada pelajaran tahsin kali ini kita akan belajar ke materi ya. Kenapa Pak Fahri sudah mulai memberikan materi? Karena kalian sebentar lagi akan kelas 3. Dan kelas 3 insya Allah sudah mulai fokus ke banyak materi, sehingga kalian lebih tahu ya, lebih dalam lagi mengetahui mengenai hukum-hukum bacaan dalam Al-Quran ya. Namun kali ini Pak Fahri belum akan masuk langsung ke materi, tapi kurang lebih beririsan ya dengan hukum bacaan tilawah Al-Quran ya, yaitu adalah kesalahan umum saat tilawah atau kesalahan umum saat membaca Al-Quran. Nah, Ustaz Muzammil dalam buku tahsinnya ini ya membuat ada kurang lebih 5 kesalahan umum saat tilawah. Namun untuk saat ini Pak Fahri fokus kepada 3 poin terlebih dahulu ya. Yang pertama, langsung saja kita masuk ke poin pertama, kesalahan umum orang-orang ketika membaca Al-Quran ya. Yang pertama adalah membaca memantul pada bacaan yang seharusnya tidak memantul, seperti alhamdu dibaca alhamdu ya, nah itu memantul berarti, padahal tidak boleh memantul. Alhamdu tidak boleh dibaca alhamdu ya. Contohnya ada di bawah, Pak Fahri bacakan. Yang pertama, seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu alhamdu tidak boleh dibaca alhamdu. Oke, coba praktikan yang benar bacaannya seperti apa. Ayo anak-anak, 1, 2, 3. Alhamdu. Oke.
Yang kedua, contoh yang benar adalah fala tadribu. Yang salah adalah fala tadribu. Tadribu itu salah. Ayo coba contohkan yang benar bacanya. Fala tadribu. Oke. Selanjutnya tadhabun, ya. Itu contoh yang benar. Yang salah adalah dipantulkan tazhabun, ya itu ada z-nya. Ya itu salah. Ayo coba baca contoh yang benar seperti apa. 1, 2, 3. Tazhabun. Bagus. Selanjutnya adalah fa'alna, ya. Gha-nya tidak memantul. Fa'alna. Yang salah adalah dibaca memantul. Fa'agna. Itu salah. Ayo coba kita baca bersama-sama bacaan yang benar. 1, 2, 3. Fa'alna. Baik. Lanjut ke contoh yang terakhir adalah mazluman. Mazluman. Ya, tidak boleh dibaca mazluman. Oke, ayo mari kita baca bersama-sama contoh yang tidak memantul. Contoh yang benar. 1, 2, 3. Mazluman. Oke. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya, Pak Fahri, ini kan tidak boleh memantul. Berarti apa sih memang bacaan yang boleh memantul? Oke. Bacaan ya pada umumnya adalah ini mengenai huruf sukun, ya. Huruf sukun dibaca memantul atau tidak, ya. Yang dibaca memantul, huruf sukun yang dibaca memantul adalah yang pernah Pak Fahri bahas sedikit saat kalian kelas 1. Masih ingat tidak? Ya, betul. Huruf qalqalah. Masih ingat? Ya. Bacaan huruf sukun atau huruf mati yang memantul hanya dibaca ketika huruf-hurufnya adalah huruf-huruf qalqalah yang terdiri dari ba, jim, dal, to, ko. Ayo kita ulangi sekali lagi. Ba, jim, dal, to, ko. Ya, untuk mengingat lebih mudah, maka biasanya kita bisa menyingkatnya dengan kata baju di toko. Apa? Baju di toko. Ya. Jadi di antara sekian banyak huruf hijaiyah, huruf sukun yang memantul hanya ketika huruf-huruf ini saja. Ba, jim, dal, to, ko. Oke. Nah, selain huruf itu, maka tidak dipantulkan. Ya, selain huruf ba, jim, dal, toko, maka ketika huruf-huruf selain ba, jim, dal, toko itu sukun atau mati, maka tidak boleh dibaca memantul seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, ini di contoh sebelumnya ada kata alhamdu, ya, huruf lam sukun, ya, tidak termasuk huruf qalqalah yang 5 tadi, ba, jim, dal, toko, la. Jadi tidak boleh al, ya. Contoh kedua yang tadi adalah do sukun, bukan termasuk huruf qalqalah ba, jim, dal, toko, ya. Yang huruf qalqalah adalah da, bukan do. Maka di sini juga rata-rata banyak yang dibaca memantul ketika huruf do, padahal yang memantul itu ketika huruf da. Ya, seperti itu.
Yang ketiga ada zai sukun. Terus ada gha sukun, bukan huruf qalqalah. Zo sukun juga bukan huruf qalqalah. Baik. Maka selanjutnya untuk tugas tahsin kali ini adalah kalian menuliskan huruf atau kata di dalam surat Al-Adiyat. Ya. Dalam surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 5 tuliskan tiga contoh kata yang memantul dari surat Al-Adiyat 1 sampai 5 dan tuliskan tiga contoh kata yang seharusnya dibaca tidak memantul. Oke. Jadi dalam surat Al-Adiyat 1 ayat 1 sampai 5 kalian tolong cari kata yang mengandung huruf sukun dan dibaca memantul. Carilah tiga ya yang dibaca memantul dan carilah tiga yang dibaca tidak memantul. Oke? Nah, kita lanjut ke kesalahan umum saat tilawah yang kedua. Ya, kesalahan umum yang kedua adalah menyambung kalimat disertai jeda sehingga terkesan ada mad atau terkesan dibaca panjang, padahal tidak. Biasanya dilakukan oleh para pemula atau orang yang masih belajar awal-awal sekali dalam mengaji. Contoh di bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bacaan yang salah ya disertai jeda itu maksudnya adalah seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, maksudnya adalah antara iyyaka na'budu itu kan menyambung kalimat, tapi disertai jeda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal iyyaka na'budu kanya itu merupakan bacaan yang pendek, tidak bacaan panjang. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Ketika antara satu kata ke kata lainnya jangan disertai jeda kalau memang bacaannya itu hurufnya pendek, kecuali ya memang hurufnya panjang. Seperti itu. Antara di kata terakhirnya. Kesalahan umum yang ketiga adalah membaca mad asli terlalu panjang atau kepanjangan, yang seharusnya hanya dibaca 2 harokat atau 2 ketukan, tapi malah dibaca 3 harokat. Contoh, ya, ini terjadi ketika Pak Fari juga memeriksa tugas tahsin kalian. Yang salah, kebanyakan yang salah membaca bismillahirrahmanirrahimnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang salah adalah bacanya bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang salah itu ketika kata
Bismillah, ya. Itu seharusnya panjangnya la-nya hanya 2 harokat. Kalau yang bismillah itu 3 harokat. Juga dikata bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu 3 harokat. Seharusnya dibacanya 2 harokat saja. Jadi cukup dibaca sederhana dan singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Oke? Alhamdulillah, cukup sekian dulu pelajaran tahsin kali ini. Ya, tentang kesalahan umum saat tilawah. Ya. Ingat, untuk tugasnya pada kali ini hanya menuliskan 3 bacaan, 3 kata huruf sukun yang memantul dan 3 kata huruf sukun yang tidak memantul dalam surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 5. Ya. Jadi 3 yang memantul dan 3 yang tidak memantul. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan penjelasan Pak Fahri melalui video ini. Kita tutup dengan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.